Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dapat menambah pengetahuan kita, dan yang utama adalah dapat kita mengamalkannya. Terima kasih kami sampaikan juga kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan kajian ini. Semoga akan menjadikan amal kebaikan dan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina wa uswatina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan derajat ketakwaan yang tinggi, dan janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah salat 5 waktu, ibadah menghadiri kajian rutin adalah upaya kita untuk mencapai derajat ketakwaan yang tinggi. Juga usaha kita untuk terus istiqomah sehingga ketika datang ajal kita sudah siap dan mempersiapkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bertutur kata dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau istiqomah untuk bertutur kata dengan senantiasa berkata perkataan yang baik, maka Allah akan membantu engkau, yuslih lakum a'malakum, untuk memperbaiki amalan-amalan engkau. Mungkin kemudahan kita pada pagi hari ini itu adalah dampak hari-hari sebelumnya kita selalu menjaga tibil kalam, ucapan-ucapan yang baik yang tidak mengandung dosa, sehingga setiap amalan yang bagi orang lain berat, bagi kita mudah. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika Allah sudah memberi taufik untuk beramal saleh, maka secara otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang berusaha untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang hakikat. Kata para ulama, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urutannya dari ayat ini sudah terlihat ya. Semua amalan, keburukan atau kebaikan memang berasal dari lisan. Kalau kita senantiasa istiqomah menjaga lisan, maka Allah akan kurniai kemudahan untuk mudah beramal. Dan amalannya akan Allah perbaiki kualitasnya dengan cara apapun yang tidak kita sangka-sangka. Setelah amalannya bagus, berurutan berikutnya Allah akan ampuni dosa dia. Setelah diampuni dosanya, hidupnya jadi mudah, jadi tenang, siap dengan cobaan, siap dengan ujian,
maka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wafat pun dalam keadaan tenang, di alam barzakh pun dalam keadaan tenang, dibangkitkan di hari kiamat yang durasinya kumpul manusia dihisab satu persatu dari hari awal dia balik sampai hari terakhir dia wafat dihisab amalnya, sehingga hari kiamat itu lama khamsina alfasana, khamsina 50 alfa ribu sana tahun, 50.000 tahun kita telanjang di alam mahsyar, berkumpul umat manusia dari umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pemandangan-pemandangan seperti pemandangan hari ini adalah pemandangan yang senantiasa kita bahagia nanti pas sakaratul maut tiba, pas ajal menjelang datang mendatangi kita malakul maut. Pemandangan inilah yang akan menjadikan kita gembira saat kita dijumpai malaikat maut. Pemandangan yang membuat kita tidak nyesal, tidak menyesal, karena banyak orang yang ada amalan-amalan soleh ditawarkan kepadanya, padahal dia mampu, dia berpaling. Nah, ini penyesalan nanti. Kenapa saya waktu itu tidak ambil ini? Kenapa saya waktu itu tidak ambil ini? Maka ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ma qaddamatu wa akharat, apa yang telah dia amalkan dan apa yang telah dia tinggalkan. Ingat semua ketika sakaratul maut. Nah, seorang hamba yang saleh dia akan merasa bersyukur dan senang. Untung saya mengamalkan ini, untung saya beristiqomah, untung saya bersedekah, untung saya menjaga sholat 5 waktu, untung saya senantiasa menuntut ilmu. Semua pemandangan-pemandangan amalan soleh akan terlihat saat sakaratul maut, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi hamba tersebut. Jamaah sholat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah bersepakat bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Banyak minusnya, tapi kalau kita telah di kitab-kitab para ulama banyak plusnya juga. Jadi jangan pesimis bagi hamba yang hidup di akhir zaman. Allah itu maha adil. Kalau kita membayangkan indahnya hidup di zaman sahabat langsung dibimbing Nabi, tidak ada perbedaan sedikit pun. Ada perbedaan langsung dihakimi, ditentukan, difatwakan oleh Nabi. Semua para sahabat bahagia dengan Nabi, bahagia susahnya, bahagia senangnya. Ingin jihad, mati, meninggal melalui jihad, masuk surga, ada. Semua sepertinya kalau kita bayangkan di zaman sahabat, nikmat semua berkumpul di sana. Tapi Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu yang maha adil dan memberi hukum, memberi ketentuan kepada hambanya yang paling dan selalu adil. Maka kita tidak pesimis hidup di zaman fitnah. Sekarang kalau kita telaah dengan tuntunan Nabi dan para sahabatnya di zaman ini, hampir semua sendi kehidupan dipenuhi dengan fitnah. Ibadahnya, muamalahnya, ruhaniyahnya, jasadiahnya, kemasyarakatannya, sosialnya, semua penuh dengan fitnah. Dan ini menjadi kegembiraan bagi hamba Allah yang istiqomah. Bahkan gak main-main Nabi itu memberikan kabar gembiranya. Kata Nabi apa dalam hadisnya? Sayati zaman, akan datang wahai para sahabatku suatu waktu nanti di akhir zaman. Al-mutamassiku bidinihi, seorang muslim yang dia berpegang teguh kepada agamanya, kalqabidhi al-jamrah, seperti orang yang sedang menggenggam bara api yang panas, nggak tahan. Lingkungan sekitarnya semua penuh dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran. Mengamalkan sunnah ini dibilang ini, mengamalkan sunnah itu dicap itu. Dia nggak tahan. Bahkan saya punya orang tua
santri teman saya dulu, dia kerja di PNS dan dia mengenal sunnah. Salah satu sunnah yang akan kekal sampai hari kiamat adalah sunnah yang paling mudah dalam penampilan, yaitu membiarkan janggut tumbuh dan menggunakan celana di atas mata kaki. Ini adalah sunnah madhariyah, sunnah penampilan, standar penampilan seorang muslim. Walaupun berbeda pendapat para ulama apakah memotongnya haram apa makruh saja. Di luar itu memanjangkan janggut sepakat sunnah. Hukum memotongnya berbeda pendapat. Begitu juga menggunakan celana di atas mata kaki bagi laki-laki. Sepakat para ulama sunnah. Para sahabat Umar bin Khattab saat sakit ada yang menjenguk. Yang menjenguknya itu menggunakan baju, gamis, celana di bawah mata kaki. Saat dia sakit parah pun dia masih mengingatkan. Dia terlihat mengingatkan yang mengunjungi padahal dia sakit parah. Karena ini yang dia lihat bagaimana Nabi berpakaian. Kata Umar, irfa, angkat pakaianmu. Fa innahu mardhatun lirabb. Karena itu mengundang ridha Allah. Wa madharun lil malbas, dan lebih suci bagi pakaian yang dipakai. Padahal saat sakit parah. Bagaimana para sahabat ini berpegang teguh kepada tuntunan Nabi, walaupun hal kecil, hanya berpakaian. Nah, orang tua dari teman pesantren saya ini mengamalkan sunnah itu. Dia sebagai PNS ke kantor yang paling ada jangkutnya, juga celananya yang di atas mata kaki. Itu setiap hari sama PNS lain teman-temannya di cap ini, cap itu, dikatain. Hanya bertahan berapa hari, berapa minggu, tidak bertahan lama. Akhirnya dia cukur habis, dicukur habis, kemudian tahap kedua dia sisakan, dan itu lebih aman ya. Lebih aman dari perkataan orang, dia menyisahkan janggutnya setengah. Akhirnya dia tidak tahan kalau bila janggut. Padahal sebelum itu ada larangan sebagai larangan yang dosa di hadapan Allah dari pemerintah, kita mengamalkan itu ya, tidak gentar, tidak surut oleh celaan manusia, karena yang kita harapkan adalah pujian Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah kondisi akhir zaman, semua lini kehidupan sudah dipenuhi fitnah, dan orang yang menjaga agama itu hanya sedikit. Yang beramal secara utuh dan penuh itu hanya sedikit. Dari sedikit itu yang masih latihan, yang sudah ikhlas, yang sudah istiqomah, nambah nurun lagi jadi sedikit. Padahal seorang hamba, seorang manusia, sebetapa panjangnya usia dia, tetap ending dan akhirnya akan menemukan kematian. Seberapapun tingginya jabatan dia di tempat kerjanya, di masyarakat, di mata orang, endingnya adalah hilang dan tidak ada. Seberapa megah pun rumah yang dia tinggali, yang dia bangun, padahal tetap endingnya akan dia tinggalkan. Maka di zaman Khulafaur Rasyidin ada seorang yang soleh, bahkan disebut sebagai wali Allah karena dia zuhud, tidak punya rumah, berkelana, tapi ilmunya tinggi, amalnya mulia di hadapan Allah. Walaupun dia di mata orang-orang rendahan, tapi sekali ngomong langsung sampai ke hati-hati orang yang mendengarnya. Bahkan dia hanya satu-satunya orang yang berani ngomong dan menasihati Khulafaur Rasyidin, Harun ar-Rasyid waktu itu. Dan di zaman itu 200-an, 300-an itu Khulafaur Rasyidinnya ulama juga. Pemimpinnya itu masih ulama, hafal Quran. Khulafaur Rasyidin itu hafal Quran seperti ngapal Al-Fatihah. Tapi orang begitu, seberapapun ilmunya tinggi, tergantung amalnya.
Kalau amalnya itu tinggi, maka seluruh ilmu yang dia kuasai ketika dia terpeleset akan mengingatkan dia. Tapi ketika tidak imbang, ilmunya tinggi, amalnya kurang, banyak ilmu yang dia kuasai ketika dia terpeleset dia tidak ingat. Ini kejadiannya banyak. Bahkan yang masih hidup pun saat sekarang kita sering mendengar ini dari ulama-ulama, para masyayikh sering bercerita kepada kita. Wallahi katanya, saya ketika safar mendengar khutbah Jumat, mendengar pengajian tentang tahiyat, tasyahud. Tentang tasyahud dia udah dari kecil belajar tentang tasyahud, apa hukumnya, apa tujuannya, apa faedahnya, apa maknanya. Kata dia, wallahi seakan-akan saya tidak pernah mendengar penjelasan itu tentang tasyahud. Padahal dia sudah sering. Nah begitu, khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah demikian. Nah orang yang tadi dianggap rendahan oleh masyarakat, tapi dia di hadapan Allah menjaga amal-amalnya, satu-satunya orang yang berani langsung menegur khulafaur rasyidin. Ketika itu dia lewat dan dia mendatangi khulafaur rasyidin beserta kafilahnya, dan dia memberikan nasihat. Kata dia, khulafaur rasyidin, engkau sedang membangun, engkau tinggal di istana yang megah dan kau terus bangun rumah-rumah dan istana-istana yang megah, tapi kau lupa membangun rumahmu di akhirat, istanamu di akhirat. Kalau saya walaupun tidak punya istana, tidak punya rumah, karena saya tahu istana dan rumah yang akan ada di akhirat, dan saya sedang menyiapkan dan membangun istana dan rumah saya di akhirat. Khulafaur rasyidin langsung tertegun, langsung ingat dan yakin. Begitu. Perkara orang-orang soleh itu tidak pernah takut apa yang dia hadapi. Orang sebagaimanapun kendaraan yang dia kendarai adalah kendaraan mewah, pada akhirnya akan dia tinggalkan. Seberapa nikmat dan banyak pun makanan minuman yang ada di rumahnya yang dia makan, pada akhirnya semua akan ditinggal. Semuanya akan mati. Jin dan manusia semua akan mati, kecuali yang maha hidup yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu semua ini akan ditinggalkan, kenapa kita tidak menjadikan tujuan utama kita nomor satu adalah mempersiapkan apa yang akan kita dapatkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, amalan kita dari A yang terkecil sampai yang terbesar sampai Z, dari sejak kita bangun tidur kita memulai beramal soleh dengan membaca doa bangun tidur, sampai nanti sholat witir, sholat sebelum sunnah fajar sebelum subuh 2 rakaat, sholat syuruk, sholat duha, sholat zuhur, asar, sore, sampai nanti menjelang tidur kita membaca doa tidur, membaca ayat kursi, membaca trikul. Ketika Nabi hidup kepada Ali pernah sayembara, siapa yang bisa menamatkan Al-Quran sebelum tidur saya akan kasih hadiah. Maka Ali membaca kulhu 3 kali, kulhu Allahu ahad sebelum tidurnya. Kemudian besok harinya menyampaikan pada Nabi, bagaimana bisa begitu? Kata Nabi, kata Ali, saya membaca kulhu 3 kali dan saya ingat perkataan Nabi, hadis Nabi, siapa yang membaca kulhu 3 kali sebelum tidur atau membaca kulhu 3 kali, maka semuanya dia telah menamatkan Al-Quran. Makanya Ali disebut Madinatul Ilmi, kotaknya ilmu, karena selain cerdas, ya Ali juga termasuk sahabat yang muda. Dan di zaman Ali, oleh Allah sudah dipersiapkan Ali ini dengan keilmuan, kesolehan dan ketakwaannya. Karena di zaman Ali adalah fitnah, paling puncaknya fitnah, terjadi perbedaan dan perselisihan serta peperangan antara kaum muslimin. Tapi fitnah itu diawali dengan terbunuhnya Utsman. Jadi zaman Abu Bakar fitnah itu tertangani, ada yang murtad. Di zaman Utsman juga fitnah tertangani, perbedaan bacaan Al-Quran. Nah di zaman Utsman itu sampai Utsman wafat dibunuh oleh kaum Khawarij. Nah setelah itu zaman Ali sampai sekarang
Ya, terus fitnah bermunculan dan sekarang kita di puncaknya di akhir zaman. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, coba kita telaah. Ya. Semua sendi kehidupan kita, semua sudah dipenuhi fitnah. Sholat 5 waktu misalnya, biasa sekali bagi kaum muslimin. Aku beriman, cinta Nabi, cinta Allah kalau kita tanya. Tapi nggak sholat 5 waktu, kan aneh. Ini tanda akhir zaman, di zaman sahabat, bahkan di zaman Imam bin Ahmad bin Hanbal saja, itu 200 tahunan, itu sangat aneh orang yang nggak sholat 5 waktu. Maka hadis al-farqu bainana wa bainal kafir tarkus shalah, hadis yang mengatakan perbedaan kita seorang kaum muslimin dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat, itu nggak aneh di zaman dulu, karena memang kaum muslimin ramai masjid sholat 5 waktu seperti ramainya sholat Jumat. Nah, kalau memang di tempat kerja, ya masjid tempat kerja ramai sholat 5 waktunya. Karena nggak aneh. Sekarang kita kalau mendengar hadis itu, yang membedakan orang muslim dengan orang kafir meninggalkan sholat. Banyak yang kafir. Ada di depan TV masih. Ada masih dengan tongkrongannya. Apalagi anak-anak muda. Anak muda ini paling target number 1, target nomor 1 itu apa, terkena fitnah. Lihatnya di kafe-kafe emang itu, dari maghrib los, isya los, nanti pintunya tengah malam subuh los, hampir 5 waktu nggak sholat. Ini udah terlihat bagaimana generasi umat Islam di negara ini dari anak mudanya meninggalkan sholat. Tidak ada keburukan yang paling buruk kecuali meninggalkan sholat. Itu ra'su kullasu, kepalanya semua keburukan itu terus sholat. Tapi kalau kita lihat ke pondok, berkunjung ke pondok kita, misalnya ke Sakinah, kita obati hati, masih ada kaum santri. Alhamdulillah pemerintah kita juga lebih menghargai derajat santri daripada derajat pengajar biasa. Maka alhamdulillah ada hari santri nasional, belum ada hari pelajar biasa nasional. Tapi ini perlu dengan takbirnya, bukan hanya sekedar seremonial, perlu dengan penerapannya. Bagaimana urgensi santri itu pembangunan negara, juga agama. Begitu di zaman Imam Ahmad itu, jangankan sholat 5 waktu, orang yang meninggalkan sholat sunnah aja, sholat sunnah witir itu sudah dianggap jelek, nggak bisa jadi hakim, nggak boleh jadi hakim, nggak boleh diambil fatwa. Kalau kita sekarang hakim-hakim kita sholat 5 waktu, yang sholat witir dulu sholat 5 waktu enggak. Nah, ini kita bisa mengambil gambaran berapa dahsyatnya fitnah dari sholat 5 waktu aja. Gimana meninggalkan sholat 5 waktu seperti hal yang biasa. Belum nanti ke sholat sunnah, belum ke muamalah, lihat kita muamalah yang jual beli. Di zaman Umar, kata Umar, la yabi' fi suqina ilal faqih. Dibuat aturan oleh Umar, tidak boleh jualan di pasar kita, pasar induk, pasar resmi di bawah pemerintah, ilal faqih, kecuali orang yang sudah tuntas belajar ilmu tentang jual beli. Di pasar kita gimana? Kita mau belanja juga kan? Ini benar enggak bahan-bahannya tidak berbahaya bagi kesehatan? Kita kan secara naluriah manusia biasa ingin panjang umur, ya? Ingin panjang umur, ingin sehat, dan ada tuntunannya dari Nabi. Ni'mal abdu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Terbaik, seberuntung-beruntungnya seorang hamba yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya, derajatnya semakin tinggi. Orang yang hidup 50 tahun amal solehnya full dengan orang yang hidup 60 tahun amal solehnya full, beda level surganya. Level surga ditentukan dengan bedanya level iman. Kata Nabi, al-imanu bid'u wa sabruna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih tingkatan. 70 lebih tingkatan. Kalau kita di keluarga, papa, istri, anak 1, anak 2, anak 3, sulung, bungsu, itu beda-beda tingkatan imannya. Kita di sini yang duduk juga beda-beda. Nah, itu nanti akan menentukan posisi dia di hadapan Allah saat pembagian surga. Apakah surganya surga Naim, surga Firdaus, surga Aden, dan banyak. Surga Firdaus juga tingkatannya banyak. Nah, kita secara manusiawi ingin panjang umur, terus istiqomah, ya
kita mungkin dapat pahala dari mendirikan kewajiban, kita belum dapat pahala dari ingkarul munkar, dari pahala dari mengingkari kemungkaran. Kita dapat pahala dari haji, umroh, zakat. Kita belum dapat pahala dari berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, jihad yang nyata. Banyak sekali amal-amal yang belum kita dapati. Tapi semoga dengan amal yang sedikit ini Allah mudahkan kita untuk mencapai amal-amal berikutnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini kondisi kita istiqomah berat, semakin berat juga pahalanya. Di zaman sahabat berat, lawannya orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Di zaman kita berat, lawannya orang-orang muslim sendiri. Karena kita lingkungannya rata-rata 80-90 muslim. Tapi yang ngaji, yang sholat, yang belajar, yang menjaga adab-adab Islam, yang menjaga kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya tidak banyak. Ini kalau di zaman sahabat yang masuk Islam 100 semua full muslim zahirnya, muslim batinnya. Indonesia 80%, mungkin 200 juta kaum muslimin. Kalau 200 juta kaum muslimin semuanya cinta Allah dan Rasulnya, istiqomah, dekat dengan ilmu, entah jadi apa negara kita ini. Mungkin jadi negara nomor 1 di dunia, mungkin jadi negara yang paling pertama menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, istiqomah itu di zaman fitnah ini paling berat istiqomah. Dan istiqomah terhadap amal ini nggak bisa kalau tidak dibarengi dengan menuntut ilmu. Sekarang tuh aneh kaum muslimin, muslim udah mau nggak sholat, nggak ngaji, tapi juga nggak punya guru. Aneh. Guru ini itu sifatnya wajib untuk mendirikan keistiqomahan dalam amal. Wajib. Kata Nabi dalam hadisnya apa? Ana kan nujumi fis samai ala ashabi. Kata Nabi, saya ini posisinya seperti bintang di langit dan sahabat itulah langitnya. Ya, Pak. Apa kata Nabi? Saya dengan sahabatku itu seperti saya bintangnya, sahabat adalah langitnya. Gelap banget kalau sama sekali tidak ada bintang, tidak ada bulan. Nah, ketika saya wafat, kata Nabi, ini wasiat Nabi, maka sahabatlah yang menjadi bintangnya, umatku yang jadi langitnya. Wafat sahabat, murid sahabatnya. Artinya silsilah keilmuan. Guru sahabat Nabi, guru juniornya sahabat-sahabat. Terus gurunya lagi para ulama turun ke bawah. Santri jadi ulama lagi. Terus masyarakat biasa. Semua. Maka kata para ulama, syarat satu-satunya syarat yang paling utama untuk istiqomah di akhir zaman itu 2 aja. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Nggak ada lagi selain itu. Itu yang paling pokok. Jika sudah terpenuhi 2 itu, iman, ilmu, kata para ulama, maka sudah terpenuhi seorang hamba untuk istiqomah di akhir zaman. Bagaimana maknanya iman? Iman maknanya 3. Tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan hati. Kita iman ke Allah, ke Rasulnya, ke syariat Islam terbaik, syariat terbaik, hukum terbaik di dunia. Tasdiqun bil qalbi, kita sudah full di dalam hati, yakin 100%, seyakin-yakinnya. Wa nutqun bil lisani, yang kedua, iman itu adalah menyatakannya dengan lisan. Kita nyatakan ketika kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Ketika mendapat ujian, innalillah. Ini makna iman di dalam lisan. 2 sudah terpenuhi. Yang di dalam hati banyak. Yang di dalam hati banyak. Mungkin 90-80% kaum muslimin makna iman nomor 1 tasdikun bil qalb, karena sudah jarang orang munafik sekarang. Saya masuk zaman dulu juga hanya ada 1 ya, siapa yang orang Belanda, orang masuk Islam.
dan dia menuntut ilmu sehingga ilmu keislaman yang tinggi diangkat jadi kiai. Apa Senok siapa lupa namanya. Nah sekarang kan nggak ada. Misalnya orang Kristen pura-pura masuk Islam, ingin masuk MUI, ingin membuat fatwa yang sesat. Nggak ada kan? Entah mungkin itu intel-intelnya Zionis. Mungkin ada, kita nggak tahu tentang mereka. Lebih cerdik. Tapi beda dengan di zaman Nabi, orang munafik itu mudah untuk pura-pura masuk Islam, sholat dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, rapat dengan Nabi, nanti mau membocorkan ke orang itu banyak di zaman Nabi karena ketahuan Nabi itu orang yang baik, orang yang tidak pernah buruk sangka. Maka intel-intel masuk itu biasa aja bagi Nabi, nggak buruk sangka. Walaupun Allah masih tahu wahyu datang ke Allah, tapi Nabi biasa aja. Jadi akhlaknya baiknya itu kepada sahabatnya dengan kepada orang munafik, dengan kepada orang musyrik sama. Maka orang-orang munafik zaman Nabi ya biasa aja, dia nggak merasa menerima ancaman. Nabi nggak pernah menyebutkan sahabat misalnya itu lagi. Cuma Nabi memberi tanda-tanda orang munafik di hadisnya. Nah, mudah sekali di zaman Nabi. Dan di zaman kita mungkin agak susah ya. Jarang sekali orang-orang yang munafik. Yaitu dalam hati ya nggak percaya, nggak beriman. Cuma di lisan doanya percaya. Nah, yang makna iman yang pertama ini mungkin 90% kaum muslimin sudah memilikinya. Yang kedua, makna iman yang kedua apa? Nutqun bil lisan, mengucapkan, mengamalkan dengan lisan. Zikir. Ya, mendapat nikmat membaca syukur alhamdulillah, mendapat musibah membaca innalillah. Ini perlu zikir-zikir seperti ini perlu kita bacakan untuk memenuhi makna iman yang kedua. Baca Quran, zikir-zikir keseharian. Dan yang ketiga, mungkin yang kedua ini kaum muslimin ya masih 70% ya, masih mengamalkan. Saya juga kaget itu. Ada orang perempuan mungkin baru balik SMP, pakaiannya Allah. Tapi saat dia kaget, astagfirullah. Saya kira Kristen gitu, atau apa, karena ya, nggak pernah menampilkan orang muslimah. Dan itu banyak yang seperti itu. Minimal yang muslimah nggak pakai kerudung pun misalnya segini kan bajunya, celananya segini. Itu pas kaget. Dan ini jadi budaya di Indonesia itu, orang muslim, muslimah ya pendosanya pun dia ya dikirnya itu selalu keluar dari lisannya. Ya, itu sisi positif ya dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Alhamdulillah, itu juga menjadi dakwah kan bagi ya, umat-umat yang lain. Nah, yang makna iman yang kedua ini masih banyak, tapi makna iman yang ketiga ini yang sedikit. Nah, ini yang disebut umat akhir zaman yang istiqomah. Dia yang dikatakan oleh Nabi seperti memegang bara api, dan berita gembiranya Nabi mengatakan dalam hadisnya apa bagi hamba yang seperti itu? Kata Nabi dari Abu Hurairah, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya do. Nah, hamba yang istiqomah di akhir zaman kata Nabi bimanzilati, dia mendapat pahalanya kahomsina sohabi, seperti berlipat ganda dari sahabatku sebanyak 50 kali. 50 kali dari sahabat Nabi, kelipatan amalnya oleh Allah dilipatkan. Hamba Allah yang mampu beristiqomah di akhir zaman. Maka kita syukuri kecintaan kita terhadap majelis-majelis ilmu, kecintaan kita terhadap kajian-kajian, kecintaan kita terhadap perkumpulan-kumpulan organisasi kaum muslimin. Itu nikmat besar yang akan menjadikan kita istiqomah dengan dua hal tadi. Yang pertama iman dengan makna yang tiga, yang kedua dengan ilmu. Makna yang ketiga iman wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan seluruh anggota tubuhnya. Maka oleh Nabi disebutkan bil jawarih, karena jawarih ini anggota tubuh nanti di hari kiamat yang akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di surat Yasin itu kalau kita telaah makna surat Yasin, subhanallah ya,
maknanya sangat luas dan agung, bisa menjadi bekal kita untuk semangat dan bahagia di jalan istiqomah. Amalul bil jawari, beramal dengan seluruh panca indera, dengan keimanannya. Ini mata banyak nih yang harus kita amalkan dari mata kita. Perintah-perintah Allah di Al-Quran. Kaum laki-laki, kaum perempuan, kaum laki-laki dengan matanya itu harus pandai-pandai menjaga mata dari aurat, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintah di Al-Quran, ya butuhul mu'minin, ya butuhna absarahum. Amanat untuk kaum mukminin, kaum mukmin laki-laki untuk senantiasa menundukkan pandangannya. Kalau kita jalan, usahakan mata itu tidak ke mana-mana, karena mata ini sahmun. Kata para ulama, kata di hadis Nabi, mata ini seperti anak panah yang kalau kita lemparkan kemana aja akan kena. Kalau di sana ada aurat, kita lihat ke sana seberapa jauh. Kata Nabi, kita ya butuh pandangan itu ke ya butuh itu ditundukkan jika diperlukan, misalnya di hadapan masyarakat saat menyampaikan pengumuman, cek siapa yang hadir dalam organisasi yang enggak. Tapi standarnya kita pandangan itu ke bawah mata. Bagaimana dengan mata hati, perasaan? Apa penyakitnya? Hasad, buruk sangka, dengki. Juga dengan telinga. Telinga ini banyak yang harus kita mawas dari amalan telinga. Ada suara-suara yang dosa, ada suara-suara yang berpahala. Walaupun berbeda pendapat para ulama seperti musik, tapi efek dari buruk dan ketidakhusyuan sholat dari musik itu 100% ada. Walaupun hukumnya berbeda, dikatakan haram, ini dalilnya tidak haram kalau istrinya bagus, ini dalilnya. Tetapi dampak dari kehusuan sholat yang ditimbulkan oleh musik yang didapatkan itu ada. Dampak dari kemalasan beribadah ada. Dampak dari susah ingatnya kalau santri ngapal ilmu, ngapal Quran ada. Berarti lebih dekat ke yang haram. Kuat pendapatnya karena dampaknya ada. Makanya Imam Ahmad itu ditanya oleh anaknya tentang musik. Kata Imam Ahmad, innahu lafista. Musik itu sifat pasif. Sifat pasif. Enggak baik, akan menjadikan keluarga tumbuh dalam keadaan buruk kalau dalam lingkungannya masih ada suara-suara musik. Padahal pendapatnya haram. Tapi begitu ditanya, memastikan kepada penerapan yang ada di masyarakat. Kalau keluarga mau baik, jangan ada suara musik dulu. Sampai Imam Masjidil Haram itu nangis di Masjidil Haram ketika ada jamaah dari jamaah umroh dari Indonesia kali. Yang alamnya suara musik. Nangis di Allah, di Baitullah, di rumah Allah ada suara musik. Nah, itu mana iman telinga kita. Tangan beruntung saat tangan kita pakai takbir, kaki saat kaki kita pakai ke masjid itu terlangkah, ke masjid taklim. Telinga beruntung saat telinga kita dipakai mendengar dalil-dalil yang dibacakan, penjelasan-penjelasan ilmu, semua. Tapi kalau kebalikannya, maka mungkin ya dari antara dari sahabat kita, teman kita yang sudah wafat dan belum diwafatkan dalam keadaan seperti kita ini mampu beristiqomah di hari senja, ini adalah nikmat besar. Jangan sampai kita berhenti sampai saat ini ya. Kata Al-Quran, wa antum muslimun, sampai detik akhir hayat kita istiqomah. Dan berita gembiranya ada dari Nabi Muhammad SAW yang tadi disampaikan. Nanti kita baca juga hadis-hadis, beberapa hadisnya menjadi penguat bagi kita untuk senantiasa istiqomah. Kita kembali ke mana iman yang tiga tadi. Harus kita benar-benar hafal, terngiang-ngiang di telinga kita tentang mana iman tiga tadi. Yang dua mudah, yang ketiga ini yang perlu istiqomah, khususnya di akhir zaman ini. Kita buka HP aja sekarang, apa kata Al-Quran? Mengatakan tentang biba'dil kitab wa yakfuruna biba'd.
Saya waktu ngaji tafsir ini, ya, sifat-sifat orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, itu mereka tuntunan kitab itu diambil separoh, ditinggalkan separoh. Begitu datang umat Nabi Muhammad, diamalkan semuanya. Wah, itu turun wahyu. Umat sebelumnya separuh-separuh umatnya, bukan nabinya. Maka tiap nabi umatnya itu membahas. Nabi Musa, Nabi Isa, maka agamanya enggak bertahan lama. Sesat langsung ketika wafat, sesat. Karena karakter umatnya begitu. Sudah jadi takdir Allah. Tapi di agama Islam ini sampai hari kiamat kata Nabi, maka yang memegang silsilah keilmuan selalu ada. Sahabat Nabi, sahabat dan selanjutnya para ulama sampai akhir zaman. Nah, ridha Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengamalkan sebab. Kalau orang musyrik di zaman Nabi, kalau dia dibilang, "Kenapa kamu musyrik?" Udah takdir Allah katanya. Kita musyrik ini udah takdir Allah, kan Allah sudah nulis takdir sebelum diciptakan langit dan bumi. Jawabannya begitu. Kita bingung jawabnya kalau enggak nuntut ilmu. Semuanya takdir Allah, ya, itu ditentukan dengan kita mengambil akhdu asbab, mengambil sebab. Maka kita beramal soleh ini akhdu asbab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga dulu akhdul asbab dengan menjadi pengikut Nabi yang fanatik. Satu-satunya umat yang fanatik terhadap nabinya hanya umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelumnya nggak ada. Umat-umat sebelumnya itu yang hidup di zaman itu dengan nabinya, yang sudah beriman dan ngikut kemana-mana jadi ekor nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa itu di antara mereka yang membangkang kepada. Kalau di zaman Nabi, selain munafik ya, yang mengekor ke Nabi semuanya. Nabi, seandainya engkau memerintahkan kami, kata para sahabat, untuk nyemplung ke laut, walaupun tidak disebutkan alasan dan tujuannya, dengan mengatakan sahabat nyemplung ke laut, kami akan nyemplung. Para sahabat saking fanatiknya. Kalau zaman Nabi Musa beda lagi umatnya. Disuruh jihad aja, waduh, Nabi Musa kamu aja yang pergi sama Allah, kalau Tuhan kamu kan kuat Allah itu. Nanti kamu dengan Allah mati terbunuh berdua di medan perang. Luar biasa pembangkangannya. Maka agama Islam ini, umat Nabi ini, kata Nabi, zahiratun alal haq, akan senantiasa ada di antara umat Nabi itu yang zahirah, yang dia senantiasa beristiqomah alal haq, di atas kebaikan, hatta yati amrullah, sampai perkara Allah, keputusan Allah itu mendatanginya, apa aja sampai dia mati. La yakhdhuluhu man khadalahu, dia enggak pernah tertipu oleh fitnah-fitnah yang ada di depan matanya. Wala man khada'ahum, atau orang-orang yang menipunya, dia tetap istiqomah sampai datang ketentuan Allah, yaitu ajal. Nah, itu istiqomah. Maka kita beramal saleh ini sebagai apa? Sebab. Tadi bekal yang pertama, bekal untuk menghadapi fitnah akhir zaman supaya tidak tertipu. Dua, iman sama ilmu. Iman sama ilmu. Maka minimal kita harus nuntut ilmu. Semua ilmu mengenai ibadah, ilmu mengenai semangat ibadah, semangat keimanan, semangat ilmu membaca Quran. Semua ilmu dipelajari. Dan sekarang ya di zaman fitnah, selain ujian itu banyak, juga amal soleh kita mudah dapat. Kita mau kajian, kita tinggal lihat. Nah, dalam satu tempat video-video mengenai kajian, karena di zaman fitnah konsekuensinya di tempat itu pula video-video yang dosa banyak. Maka saya nggak kemudian juga nggak pakai Instagram. Misalkan kita mau lihat Ustadz ini, saya ini, bentar muncul video perempuan buka-buka aurat. Itu akhir zaman begitu, kebatilan dan yang hak dengan yang kebatilan tuh campur jadi satu di dalam tempat. Maka kita sepandai-pandainya kita untuk nyari dan pilih. Ya kan, habis ngelihat pahala kajian, paham, langsung melihat aurat, dapat dosa lagi, campur jadinya. Amal soleh, maka di hadis Nabi di antara akhir zaman itu apa? Asbaha mu'minan wa amsa kafiran.
Paginya dia beriman, sorenya dia udah kafir. Ini makna besar. Makna rincinya, detik pertama dia mendengarkan ilmu, detik kedua dia melihat aurat dosa. Tanda akhir zaman. Maka harus hati-hati kita. Milih-milih juga. Kita pernah mondok waktu itu, kuliah, gak pulang 2 tahun di karantina. Benar-benar kita sekiatu nafs. Pondok itu luasnya 15 hektar, di gerbang, di dalamnya ada para syekh, 24 jam kita bahasa Arab, 24 jam kita ngapal Quran, 24 jam kita belajar Islami. Di satu waktu itu nggak ada suara musik sedikit pun yang terdengar di 16 hektar itu. Di satu waktu nggak boleh ada perempuan yang masuk ke situ, ke lingkungan mahasiswa itu. Satu pun. Ada istri-istri ustaz pakai cadar. Jadi sama sekali selama 2 tahun telinga kita dijauhkan dari dosa, mata kita dijauhkan dari dosa. Sudah nyampe derajat tazkiyah yang seperti itu. Nah begitu ingat masa-masa lalu, ngelihat gambar tidak perempuan misalnya tidak memakai kerudung, terasa kok mudah sekali berbuat dosa ya zaman dulu, beda zaman sekarang. Setelah itu lulus, kita diuji dengan kenyataan di masyarakat apa yang ada. Nah itu ketika ada alumni datang bawa laptop, lihat Facebook, di Facebooknya itu gambar perempuan nggak pakai kerudung, kita aneh, kok alumni udah berubah ya? Mereka sangat biasa sekali itu melihat gambar yang tidak pakai kerudung. Itu perbedaan-perbedaan mencolok antara istiqomah dengan tidak istiqomah. Beda level keimanan itu menentukan beda terhadap tangkapan dosa. Maka orang yang sekarang mengatakan ambil musik itu tidak haram, memang level keimanannya begitu. Dia menikmati musik, memang level keimanannya sampai situ. Enggak bisa kita paksa dia untuk meninggalkan musik, nggak bisa karena levelnya seperti itu. Tiap level keimanan akan menentukan sikap dia. Maka disitulah syarat yang kedua kita butuh apa? Ilmu dari zaman ini. Iman, amal, beramal aja tanpa ilmu nggak bisa. Alam yakni lilladzina utul kitab min qablu, kata Allah dalam surat Al-Hadid. Al-Mujadilah. Apakah belum pernah datang wahai Muhammad berita tentang umat-umat terdahulu? Mereka beriman, beramal, tapi mereka meninggalkan silsilah ilmu. Apa? Iman, amal, terus dengan untuk ilmu, sedikit-sedikit amalnya berubah, berkurang, meninggalkan faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi beku di titik meninggalkan amal itu. Rusak tanpa kontinuitas, tanpa istiqomah, istimror dengan ilmu, amal iman rusak. Dan ini kejadiannya banyak. Saya waktu mondok di usia SMP itu di Pondok Persis di tahun 2000, maaf ini menyebutkan kelompok untuk pelajaran. Di tahun 2000-an itu kuat organisasinya, ibadahnya, sholat 5 waktunya, kuat bagus. Dan keluarga pondok itu awal-awal selain amalannya bagus, mengadakan kajian rutin. Keluarganya harus hadir, istrinya 4 yang punya pondoknya. Udah tahu keluarganya besar ya. Anak cucunya harus hadir. Kajian mingguan hadir. Sebulan, 2 bulan ramai terus. Nah, 10 bulan, setahun kedua mulai sepi. Yang tadinya rajin-rajin ibadahnya setelah 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah meninggalkan ilmu lagi, dan yang hadir udah kita kunjungi rumahnya udah beda pemandangannya. Dulunya rajin baca Quran, rajin sholat, udah anaknya udah mulai, generasi dia masih sholat, generasi masih menutup aurat, generasi anaknya mulai tidak ada yang baik dulu. Ini cucunya yang punya pesantren. Ini pelajaran, ya, pelajaran untuk kita bahwa syarat kedua itu menuntut ilmu harus dan wajib sampai kita wafat. Maka kata Allah janjikan dalam surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, apa kata Allah? Man amila salihah, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, dari kaum laki-laki atau kaum perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beramal solehnya itu berangkat dari keimanan yang tadi, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hatinya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Jadi kita nggak boleh pesimis di akhir zaman ini, semuanya antara hak dan batil campur dalam satu tempat. Kita nggak bisa memilih, kita bingung. Ujian banyak, ujian berat di mana-mana ada. Nggak boleh pesimis.
Kata Allah, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, dan dia amalnya itu berangkat dari keimanannya, bukan dari perintah orang, tuntutan orang, kewajiban dari orang, keharusan, bukan, tapi dari keimanannya. Saya dengan kesadaran sendiri beramal seperti ini. Apa janji Allah? Fala nuhyiyannahu, maka akan kami dia beri kehidupan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang tenang. Jadi nggak berat. Kita belum nyampe ke level istiqomah di akhir zaman, melihatnya berat. 5 waktu terus di dalam masjid. Ini mulai ditinggalkan orang, padahal ini warisan dari Nabi. Kaum laki-laki itu 5 waktu di masjid berjamaah, kecuali sakit, hujan. Hujan juga di zaman kita sekarang udah canggih, udah payu ini gede banyak, ada kendaraan mobil. Tapi di zaman Nabi terus sakit, hujan datang masjid. Selain itu 5 waktu di masjid. Ciri hamba yang istiqomah di akhir zaman dan tidak tertipu oleh fitnah akhir zaman, nomor satunya itu sholat 5 waktu di masjid. Kalau perempuan, sholat 5 waktu di dalam kamarnya. Nanti supir masjidnya Ustaz. Memang sunahnya begitu. Maka kata Nabi akan diberikan, kata Allah akan diberikan kehidupan yang thayyibah, tenang, bahagia, senang. Ya, jadi kita ngelihat mereka yang istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah kajian, istiqomah silaturahmi, istiqomah sholat tahajud jam 3, jam 2, istiqomah baca Quran, istiqomah belajar Quran. Ngelihatnya berat amat jadwalnya, belum kerjanya, belum itunya. Itu terlihat oleh kita yang level imannya di bawah dia. Tapi kalau kita arungi amalan-amalan istiqomah itu di akhir zaman, janji Allah akan terasa ringan, nikmat, tenang, teduh. Buktikan. Saya kemarin dapat WA tiba-tiba dari orang yang masa hidupnya kelam, dan dia udah punya keluarga, udah usia berapa puluh, belum bisa baca Quran. Iqra belum. WA, Ustaz, saya ingin belajar Iqra, tapi saya malu. Akhirnya saya arahkan untuk ke tempatnya, kursusnya Ustaz Sabar di Cilepuk, belajar di sana. Nggak malu dia belajar Iqra dari Iqra 1. Dan yang Allah lihat adalah usaha, bukan hasil. Kalau dia wafat dalam keadaan rutin ngaji Iqra itu, maka dia wafat dalam keadaan santri, wafat dalam keadaan menuntut ilmu, berarti dia wafat dalam keadaan syahid. Sampai sekarang juga kita punya jamaah udah sepuh jamaah di pondok pesantren sana di Jati Asih, pesantren Hafiz, datang ke kita. Istiqomah kajiannya, istiqomah dia belajar Qurannya, udah bisa tapi ingin fasih, bahkan ingin punya sanad katanya. Udah sepuh tapi ingin mengambil Quran itu punya sanad. Jadi Al-Fatihah berapa tahun bisa selesai sampai Anas ke guru. Nanti oleh guru diluluskan, itu sudah sesuai. Entah berapa tahun selesai, udah sepuh, mungkin gaji juga seminggu sekali 2 kali. Tapi dia bilang apa? Saya Ustaz ingin dapat gelar sebagai penuntut ilmunya. Walaupun udah selesai nggak apa-apa. Dengan ini saya ikuti kajian Quran sanad ini, berarti saya dapat gelar sebagai penuntut ilmu. Dan gelar ini kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu, wafatnya dalam keadaan syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang wafat dalam keadaan belum menuntaskan, dalam keadaan sedang menuntut ilmu belum tuntas, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Pahalanya wafat yang paling mulia. Bagaimana? Mereka sudah punya, kita sudah punya belum nih? Nah, maka kita harus punya ada suatu amalan menuntut ilmu judulnya, dan itu kita laksanakan rutin sampai akhir hayat demi ingin niatkan ke Allah kita wafat dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Maka kembali lagi ke yang tadi ya, kita mungkin menganggap, saya punya guru juga, punya teman yang hafid 30 juz dan dia murojaah sehari 5 juz. Berat karena belum nyampe. Saya kira 2 juz ya udah hebat nih, 5 juz sehari. 5 kali 30 tiap minggu dia tamat 30 juz Al-Quran tiap minggu. Berat, kenapa? Level kita ngelihatnya berat karena level kita imannya di antara 70 lebih itu di bawah dia, maka lihatnya berat. Tapi kalau yang dia rasakan justru nikmat, apa? Janji Allah, nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apalagi kalau sejarah-sejarahnya para ulama dalam beramal soleh. Imam Syafi'i bahkan ya di Ramadan itu sehari tamat 30 juz. Tapi
Tapi ini janji Allah. Apa yang kita lihat amalan-amalan berat yang diamalkan oleh orang, kita lihatnya berat, itu sebetulnya ringan, enak, nikmat. Kita melihatnya berat karena keimanan kita belum sampai, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan dari amalan tersebut di dunianya mendapat ketenangan hidup, dan Allah akan balas itu dengan pahala yang terbaik berlipat ganda bima kanu ya'malun, dari amalan yang mereka amalkan. Kata para ulama, makna hayah thayyibah, makna kehidupan yang baik itu ada 3. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan apa? Kehidupan yang sejahtera itu, kata Ibnu Abbas, kehidupan yang tenang itu ar-rizqul halal. Dia senantiasa memakan makanan yang halal. Kalau kita amati apa yang kita miliki semuanya sudah halal, berarti kita sudah mendapat hayatan thayyibah. Ini menurut perkataan Ibnu Abbas. Ar-rizqu al-halal. Al-hayat kehidupan, thayyibah thayyib, baik. Yang makna kedua kata Hasan al-Basri. Makna kedua kata Hasan al-Basri, ulama besar ya di zamannya. Ulama besar dan soleh. Kita bisa meneteskan air mata kalau mendengar cerita beliau. Dan kita bisa betapa rendah dan dangkalnya ilmu dan amal kita, dan komitmen kita terhadap agama kalau mendengar kisah beliau, Hasan al-Basri. Kata beliau, makna kedua al-qanaah. Makna kedua al-qanaah. Qanaah itu selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Enggak mengingkari dalam hatinya, dia udah dapat segini selalu cukup, enggak pernah kurang, enggak pernah, cukup. Al-qanaah, yakfi bil qalil, cukup dengan yang sedikit. Yang ketiga, makna hayat thayyibah, taufiquhu ila ta'ah. Ini paling penting. Bimbingan Allah untuk selalu taat. Bimbingan Allah untuk selalu taat. Maka kita berdoa, dalam doa kita, setiap kita doa ditutup dengan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 2, wa qina adzabannar. 3. Di dunia hasanah, kebaikan, thayyibah. Di akhirat juga mendapat hasanah dan dijauhkan dari siksa neraka. Artinya masuk surga langsung. Karena kalau ada pahala masuk surga itu maknanya tidak berarti tidak masuk neraka dulu. Masuk surga amalan ini itu tidak berarti dia di neraka dulu. Tapi kalau dihindarkan dari neraka dan masuk surga, nah itu baru. Maka yang Rabbana atina fid dunya hasanah ini. Nah, fid dunya hasanah ini hasanah, apakah maknanya kita di dunia serta kecukupan megah? Kembali ke yang tadi, hayatan thayyibah. Ya, qanaah, rezekinya halal, dan dia selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dunia hasanah menurut Nabi? Dunia hasanah menurut Nabi itu sederhana, Bapak. Sederhana itu. Apa kata Nabi? Man asbaha minkum, siapa yang di pagi harinya aminan fi sirbihi, dia aman dalam kondisinya sehat. Pagi harinya sudah sehat, jag-jag. Yang kedua aminan fi sirbihi, dia punya. Yang kedua mu'afan fi. Yang pertama aminan fi sirbihi, aman, tidak ketakutan paginya. Alhamdulillah di komplek ini ada sapamnya yang jaga kan, kita pagi udah aman dari pencurian, dari ini. Tidak ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Yang kedua sehat jasadnya. Yang ketiga indahu qutu yaumi. Jadi dunia hasanah versi tuntunan Nabi itu hanya 3. Hidupnya aman, ya, dari ketakutan, sehat. Yang ketiga punya bekal makanan hari itu. Hari besok belum punya ya, tapi punya hari itu. Nah, kalau punya 3 ini, maka itu sudah di dunia hasanah. Sederhana ya. Kalau kita lebih dari itu semua kayaknya. Untuk seminggu 2 minggu juga udah punya kita simpanan. Ya, bahkan kesehatan juga kita sudah periksa rutin ke dokternya. Tinggal kita persiapan sekarang akhirati hasanah. Kita katakanlah dunia hasanah kita udah punya. Kalau melihat standar Nabi kita udah di atas. Tinggal sekarang kita fokus ke mana? Akhirat hasanah. Kita fokus bagaimana di akhiratnya kita hasanah. Mungkin kita cukupkan karena sekarang surutnya lebih cepat ya. Iya, kita cukupkan. Ada pertanyaannya Kak Pak Eko? Biasanya ada pertanyaan kan?
Cukup, ada pertanyaan? Nah iya, biasanya pertanyaan di belakang layar, biar yang lain udahan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah ya kita bisa sholat suruh. Nanti yang mau nanya boleh di belakang layar. Jazakumullah khair. Dan semoga Allah balas waktu yang kita gunakan, tenaga yang kita pakai, harta yang kita infakkan, yang untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, oleh Allah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan Allah jadikan itu sebagai tabungan kita di akhirat, dan Allah menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, kebahagiaan di saat sakaratul maut tiba, kebahagiaan di alam kubur, kebahagiaan di hari kiamat yang lama sekali durasinya. Semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kita di sisa usia kita dan kepada keluarga kita. Semoga seluruh keturunan kita menjadi anak-anak soleh, keturunan yang soleh ya. Kita bekali mereka ilmu agama, mereka pesantrenkan mereka. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.